Baiklah teman-teman, Pauline Hanson baru saja secara terang-terangan menyatakan perang terhadap multikulturalisme. Saya tahu banyak orang telah mengkritik gagasan multikulturalisme, tapi sejauh yang saya tahu tidak ada yang benar-benar. Bahkan orang seperti Rupert Lowe dan Nigel Farage pun belum pernah mengatakannya seperti yang dia lakukan. Dia baru saja melakukannya. Saya akan memutar cuplikan itu untuk kalian. Tapi sebelum saya lakukan itu, inilah yang sedang terjadi di jalanan Australia. Selamat malam. Preman brutal telah mengamuk di jalan tersebut Port Melbourne, memburu dan menyerang dua pria tak bersenjata. Geng tersebut menggunakan batang logam dan palu godam di siang hari. Dan saya tidak bisa memutar videonya untuk Anda karena terlalu brutal. Inilah yang sedang terjadi di kota-kota terbesar kita. Apa yang Apa yang terjadi dengan generasi muda kita? Inilah yang sedang terjadi di food court kita. Dia bawa pisau, dia bawa pisau, dia bawa pisau. Tidak. Ya ampun. Yo. Dia bawa parang, bro. Inilah yang terjadi di pusat perbelanjaan kita. Slogan-slogan agama, ya. Inilah yang terjadi di jalanan kita. Ada apa Yahudi? Khaybar ya Yahud. Syahid Muhammad ya. Semua klip video yang saya putar untuk Anda, semua masalah yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda, tidak ada satupun yang berasal dari Australia. Tidak ada satupun. Jadi, ini sebenarnya adalah buah dari multikulturalisme. Itulah sebabnya Pauline Hanson telah menjadi pemimpin paling populer di Australia. Dan itulah mengapa saya rasa tidak ada orang lain yang mengatakannya sejelas ini. Silakan dengarkan. Sekarang kita lanjut ke situasi hari ini. Migrasi neto luar negeri dalam 3 tahun pertama di bawah pemerintahan Partai Buruh Albanese ini telah mencapai 1,27 juta orang. Izinkan saya mengulanginya, 1,27 juta orang di bawah pemerintahan saat ini. Itu lebih dari 423,000 orang per tahun. 1,5 juta orang setiap tahun datang ke Australia. Populasi kita hanya 25 juta. Total lebih dari 1,9 juta orang tiba di Australia dari pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025. Itu bahkan belum termasuk tahun 2026. Dan saya dengar tahun ini angkanya yang terbesar. Tidak bisa dipungkiri, imigrasi atau kebijakan imigrasi telah membuat negara kita berada dalam keadaan krisis. Inti dari krisis ini adalah kebijakan multikulturalisme yang benar-benar cacat. Kita tidak bisa menjadi masyarakat multicultural. Kita adalah masyarakat multi-race, tetapi kita harus memiliki satu budaya. Saya rasa belum ada orang lain yang mengatakannya seperti ini sebelumnya. Monokultural. Saya sudah pernah mengatakannya beberapa kali sebelumnya, tapi ini menjadi hal besar ketika diucapkan oleh pemimpin paling populer di negara ini. Saya rasa bahkan Trump pun tidak mengatakannya seperti ini. Trump bilang America First. Tidak pernah, saya rasa Nigel Farage jelas belum pernah mengatakannya. Tapi saya rasa bahkan Rupert Lowe pun belum pernah mengatakannya. Ini yang sudah saya katakan. Gagasan multikulturalisme telah gagal. Itu benar-benar gagal. Apa yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda, itulah hasil langsung dari multikulturalisme. Australia tidak seperti ini 20 tahun yang lalu. Ini juga terjadi di Inggris, tapi Inggris sudah membusuk jauh lebih lama daripada Australia. Tapi apa yang kamu dapatkan dari itu? Apa tujuan dari semua ini? Orang-orang yang kamu bawa masuk ini, mereka bahkan tidak memberikan kontribusi apapun pada ekonomi. Mereka menguras habis sistem kesejahteraan. Biar saya tunjukkan, saya tidak melebih-lebihkan. Lihat ini. Lihat ini. Apa ini? Saya akan selesaikan video Pauline. Sabar dulu. Lihat ini. Lihat hasil dari multikulturalisme ini. Apa yang paling kamu sukai dari tinggal di Australia? Atau sesuatu yang kamu bawa yang orang-orang dari Amerika Serikat, Inggris, atau negara lain tidak punya? Kirim tautannya, kirim tautannya. Kirim tautannya.
Kirim tautannya. Bagaimana denganmu? Biarkan aku kembali. Tidak. Jangan perlihatkan wajah. Bagi kalian yang belum tahu, Centerlink adalah departemen kesejahteraan kami yang memberikan tunjangan. Dan mereka dengan bangga, dengan sombong tertawa tentang itu. Mereka bilang bahwa AESAC dan Inggris tidak punya yang setara dengan Centerlink. Sebenarnya mereka punya. Inggris juga sedang dikuras habis oleh orang-orang yang sama. Lihat ini, dengarkan ini. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? 2004. Oke, 2004. Since 2004. Jadi orang-orang ini sudah tinggal di perumahan sosial sejak tahun 2004. 22 tahun masih belum bisa mandiri. Apa? Rumah-rumah ini, perumahan sosial di Australia, saya tahu di mana ini. Ini di Fitzroy. Ketika kamu lewat dengan mobil, kamu hanya melihat orang-orang Afrika di sana. Dan ketika kamu pergi ke bagian lain kota, kamu melihat banyak orang Australia tinggal di tenda-tenda. Unit-unit perumahan sosial ini dibangun untuk orang-orang Australia. Ide dari imigrasi adalah bahwa kamu hanya membiarkan orang-orang yang sangat terampil masuk, sehingga mereka menjadi bagian dari masyarakat dan mereka membayar pajak. Dan pajak-pajak itu membiayai perumahan sosial. Tapi yang telah kita lakukan, kita telah membawa orang-orang dari negara dengan nilai rendah, keterampilan rendah, dan memberikan mereka segalanya secara gratis. Dan Anthony Albanese memberitahumu bahwa beberapa raksasa di industri adalah migran. Ya, 1 atau 2 dari mereka. Tapi kemudian mereka tidak membicarakan ribuan orang yang terkait dengan mereka. Ibu datang ke Australia pada tahun 2003 dan sejak itu sudah menjadi warga negara. Wah, Aku datang jauh lebih belakangan. okey. Tahun lalu aku pindah dan tinggal bersama ibuku. Dia pindah dan tinggal bersama ibunya. Dia datang pada tahun 2014. Jadi dia sudah lama di sini. Dia masih muda. Oke? Kalau kamu mau mencari alasan untuk ibunya karena dia sudah tua dan lain-lain, bagaimana dengan dia? Dia bisa berbahasa Inggris dengan cukup baik. Kenapa dia tinggal di perumahan sosial? Satu lagi. Dan mereka tidak tahu berterima kasih atas itu dan mereka tetap saja tidak suka Australia. Setelah semua itu, mereka tetap saja tidak suka Australia. Lihat ini. Jadi, seperti yang kalian tahu, Piala Dunia FIFA sedang berlangsung saat ini di Amerika. Jadi, tim sepak bola kami yang kami sebut Socceroos, mereka bermain melawan Turki. Ya, jadi kamu akan mengira semua migran dengan latar belakang berbeda ini setidaknya akan mendukung Australia, kan? Ya, pikirkan lagi. Beberapa dari orang-orang ini mendukung Turki, padahal mereka bahkan bukan orang Turki. Tapi mereka mendukung Turki karena itu sesama negara Muslim. Apakah Turki memberi tunjangan kepada orang tuamu atau bahkan kepadamu? Anak-anak, bicara sama saya. Siapa yang akan menang hari ini? Siapa yang akan menang hari ini? Turki, ayo! Lihat ini, dia bukan orang Turki. Kalau dia pergi ke Turki, mereka akan sangat rasis terhadap dia. Beri aku satu kata untuk orang Australia di sini, bro. Cowok-cowok. Cowok. Kamu lihat itu? Ya, setelah semua itu, mereka masih saja tidak setia pada Australia. Jadi apa yang kamu dapatkan dari itu? Kamu sedang menciptakan kantong-kantong budaya. Bukan hanya budaya yang setengah cocok, tapi budaya yang secara aktif membenci Australia atau orang Australia, budaya barat secara umum. Itulah sebabnya gagasan multikulturalisme telah gagal. Tidak, multikulturalisme seharusnya tidak didorong. Sebenarnya itu harus dibongkar satu persatu. Kamu ingin tinggal di Australia, hanya ada satu budaya saja. Itu saja. Budaya Australia, nilai-nilai Australia. Kami tidak mencari-cari alasan atau kami tidak perlu menjelaskan kenapa kamu tidak bisa melakukan penyembelihan halal. Kamu tidak bisa, tahu tidak? Seharusnya tidak ada orang yang mendukung tim selain Australia. Jika kamu adalah warga negara Australia, kami akan mempertimbangkan untuk membatalkan kewarganegaraanmu. Saya tahu ini mungkin masuk ke ranah kebebasan berbicara. Ya, kebebasan berbicara kita sudah terancam. Kita hanya butuh kemauan politik yang kuat untuk mencegah perilaku seperti ini. Dan izinkan saya memberitahu Anda, orang-orang seperti ini, jika Anda bilang pada mereka, "Hei, pilih Australia atau kami akan mendeportasi Anda." Anda tahu apa yang akan mereka lakukan? Itu saja.
Tolong jangan usir kami. Kami tidak mau dideportasi ke negara dunia ketiga kami yang kacau. Tolong, apa yang Anda ingin saya lakukan? Anda ingin saya menghina Islam? Oke, F Muhammad, F Islam. Anda ingin saya menghina negara asal saya akan lakukan dalam sekejap. Itulah yang akan mereka lakukan. Kita harus mengubah budaya ini. Kita harus membongkar ide multikulturalisme yang palsu, menyedihkan, bodoh, dan gagal ini. Itu tidak berhasil. Monokultur. Australia harus menjadi masyarakat monokultural. Dan saya senang dia benar-benar mengatakan bahwa kita adalah negara multiras. Itu tidak masalah karena itu bukan rasis. Apa yang dia katakan itu tidak rasis. Itulah mengapa kamu mengambil jargon-jargon ini dari buku pedoman kaum kiri. Karena sampai baru-baru ini, jika kamu berbicara menentang multikulturalisme, orang-orang akan mengatakan itu adalah rasisme. Dan saya sudah mengatakan sejak lama, ini bukan masalah ras, ini adalah masalah budaya. Sebut saja saya seorang kulturalis. Saya seorang nasionalis Australia. Saya seorang kulturalis Australia. Saya seorang pendukung peradaban Barat. Dan saya rasa tidak ada seorang pun yang seharusnya merasa tidak enak soal itu. Kita tidak seharusnya ragu untuk menyebut budaya primitif sebagai primitif, menyatakan mereka sebagai barbar, kuno, dan primitif. Dan mereka tidak punya tempat di masyarakat Barat di Australia. Saya hanya tidak mengerti kapan hal itu menjadi. Tidak sopan untuk mengatakan itu. Kapan menjadi tidak dapat diterima untuk membela negara sendiri atau warisan budaya sendiri? Ya, entah bagaimana, itu terjadi, yang mana memang selalu akan menjadi konsekuensi tak terhindarkan dari multikulturalisme. Karena pada suatu titik, awalnya mereka bilang orang-orang akan berintegrasi dan berasimilasi. Tapi sekarang para politisi kiri ini, dan saya tidak berbicara tentang partai hijau, saya tidak berbicara tentang kiri ekstrim, saya berbicara tentang politisi partai buruh yang menurut pendapat saya juga sudah terlalu jauh ke kiri. Tapi mereka bilang tidak perlu asimilasi, kamu tidak harus berasimilasi. Cukup datang, berikan suara untuk kami, dan lakukan apapun yang kamu mau. Benci Australia, hina Australia, lakukan apapun yang kamu mau. Kamu tidak perlu berubah. Itu harus diubah. Kita tidak bisa mendorong mereka untuk bersikap seperti itu. Dan harus ada hukuman berat. Saya tahu Inggris memiliki hak istimewa di mana Menteri Dalam Negeri Inggris dapat membatalkan kewarganegaraan siapapun jika dianggap tidak bermanfaat bagi kepentingan umum tanpa harus melalui pengadilan. Kita tidak bisa melakukan itu karena Menteri Dalam Negeri kita tidak bisa membatalkan kewarganegaraan siapapun tanpa melalui pengadilan, tapi Inggris bisa. Jadi saya tidak tahu apakah Rupert Lowe atau siapapun, saya tidak tahu apakah Rupert Lowe akan menjadi Perdana Menteri. Tapi mari kita bermimpi saja. Bermimpilah setinggi-tingginya seperti kata orang. Jika Rupert Lowe menjadi Perdana Menteri, Menteri Dalam Negerinya Zia Yusuf bisa membatalkan kewarganegaraan orang hanya dengan alasan bahwa hal ini tidak demi kepentingan umum. Kita juga butuh itu di Australia. Orang Australia harus hidup di bawah satu payung budaya. Sekarang ke fakta-faktanya. Seperti yang diingatkan oleh salah satu dari anda sendiri, Paul Kelly, baru-baru ini, beberapa universitas terbaik kita memiliki hampir 50% dari pendaftarannya adalah mahasiswa asing. Apakah itu yang diinginkan atau didukung oleh para pemilih? 32% dari populasi kita, iaitu 8,8 juta orang, lahir di luar negeri. Apakah itu yang didukung oleh Australia? Apa yang mereka katakan? Jika kamu berasal dari mana-mana, maka kamu tidak berasal dari manapun. Itulah yang terjadi pada London. Maksud saya, begitu penduduk asli mulai pergi, maka itu bukan lagi negara tersebut. Begitu orang Inggris pergi, orang Inggris, maksud saya orang Inggris. Orang-orang yang keluarganya sudah turun-temurun orang Inggris. Begitu mereka pergi, yang tersisa bukanlah Inggris. Itu bukan Inggris. Dan Australia juga tidak berbeda. Dalam sensus tahun 2021, lebih dari setengah penduduk Australia, iaitu 51,5%, lahir di luar negeri atau memiliki satu orang tua yang lahir di luar negeri. 51,5%. Dan saya bisa jamin, hampir tidak ada dari mereka yang seperti saya, atau mereka sama patriotisnya terhadap Australia seperti saya. Hampir tidak ada dari mereka.
Saya rasa mungkin Anda beruntung jika ada 10% dari mereka yang berpikir seperti saya, yang menempatkan Australia di atas segalanya, di atas budaya leluhur mereka, di atas negara leluhur mereka, di atas agama mereka. Sangat sedikit dari mereka yang akan mengutamakan Australia, kecuali tentu saja mereka berasal dari negara barat lain, misalnya orang Inggris. Banyak dari, saya tahu dia bilang 1,27 juta orang telah datang ke Australia. Saya pikir 3 atau 400 ribu dari mereka adalah orang Inggris. Kita ingin lebih banyak dari mereka. Dulu memang seperti itu. Dulu hanya orang Inggris dan orang Selandia Baru yang datang ke Australia, tapi sekarang tidak lagi. Apakah itu yang didukung oleh pemilih Australia? Apakah itu yang diinginkan Australia? Angka yang sebanding untuk Amerika Serikat adalah 14%. Apakah orang Australia merasa bahawa bangsa ini sedang kehilangan identitasnya beserta nilai-nilainya? Kita semua tahu jawapannya. Izinkan saya memperjelas isu tentang identitas nasional dan nilai-nilai Australia ini. Hanya orang bodoh yang akan mengabaikan masalah bahasa yang semakin berkembang yang merupakan akibat dari imigrasi. Sekali lagi, sensus tahun 2021 menunjukkan bahawa 1 dari 4 orang, iaitu 23%, berbicara dalam bahasa selain bahasa Inggeris di rumah, dengan bahasa yang paling umum adalah Mandarin dan Arab. Bagaimana anda bisa menciptakan kohesi sosial jika orang-orang tidak bisa berbicara dalam bahasa tersebut? Dalam pengertian yang sama, Lihat saja Inggris Raya. Lihat saja Inggris. 872,000 orang melaporkan diri mereka sebagai tidak fasih berbahasa Inggeris atau sama sekali tidak bisa. Di bawah kebijakan multikulturalisme yang gagal, semua budaya dianggap setara dengan budaya kita. Tentu saja, menentang hal itu bukanlah rasis, itu adalah akal sihat. Partai saya yang radikal disebut Satu Bangsa. Itu jelas. Ya, itu saja. Tapi tidak perlu minta maaf karena mengutamakan Australia. Australia menjadi Australia karena nilai-nilainya. Kenapa harus diubah? Kenapa harus dirusak? Jadi menurut saya teman-teman, mari kita tetap berharap, oke? Mari kita tetap positif. Karena ya saya sangat berharap saya bisa mendapatkan Rupert Lowe saya di Australia. Pauline Hanson itu pas banget tingkat sayap kanannya. Dia mungkin bisa sedikit lebih ke kanan lagi. Saya tetap akan mendukungnya. Tapi kita butuh solusi yang radikal, teman-teman. Tegas tapi adil. Adil menurut sudut pandang orang Australia. Maaf, kalau kamu pergi ke Pakistan, Pakistan akan mengutamakan Pakistan dulu. Kamu pergi ke India, orang India akan mengutamakan India dulu. Orang India sangat bangga dan nasionalis. Kita juga harus seperti itu untuk Australia. Utamakan Australia dulu. Bahasa Inggris harus menjadi bahasa utama di negara ini. Ngomong-ngomong, waktu saya datang dulu, Anda benar-benar harus membuktikan bahwa Anda mahir berbahasa Inggris. Anda harus memiliki tingkat kemahiran tertentu dalam bahasa Inggris. Anda harus bisa berbicara, menulis, dan membaca pada tingkat yang dapat diterima. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapatkan visa. Tapi saya tidak tahu kapan mereka mulai melonggarkan aturan-aturan ini. Kenapa? Karena kita ingin lebih banyak budaya. Ya, ada 1 miliar orang di Afrika. Ada 1 miliar orang di India. Sebagian besar dari mereka berada di kategori keterampilan rendah, upah rendah. Mereka bisa terus datang. Mereka bisa terus datang. Anda terus mendatangkan mereka, mereka akan terus datang. Itu tidak akan pernah berakhir. Kecuali, tentu saja, Anda harus memperbaiki arah. Dan saya pikir Pauline melakukan pekerjaan yang baik. Mari kita jadikan dia Perdana Menteri kita berikutnya.